Halo teman-teman, kembali lagi di channel Raptor Clip. Kali ini kita akan bahas alur cerita film The King's Avatar yang rilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Yang Yang. Dia akan menjadi pemeran utama juga di film ini. Film ini bercerita tentang seorang kapten gamers e-sport profesional dari game Glory yang dikeluarkan oleh timnya karena suatu insiden. Perjalanan barunya dimulai saat game Glory tersebut membuka server baru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kita ini supaya admin lebih semangat lagi buat kontennya ya. Ingat, subscribe di channel ini gratis. Dan seperti biasa, video ini mengandung spoiler. Oke, sekarang kita mulai. Di tengah kota, di sebuah arena pertandingan, banyak orang sudah berkumpul dengan membawa lightstick dan banner untuk mendukung tim mereka masing-masing. Tampak sebuah CGI sebuah naga muncul dan mengaum di tengah arena. Dan kemudian naga itu meledak dan menyebarkan konfeti kepada para penonton. Dua orang MC muncul untuk membuka pertandingan malam itu, yaitu Liga Profesional Rongyu atau Glory. Rongyu atau Glory adalah game PK, yaitu player killer. Ya, mirip seperti Mobile Legends. Di dalam pertandingan Glory ada tim yang paling terkenal, yaitu tim GSC, yang menduduki peringkat 3 besar berturut-turut dalam sejarah kejuaraan Liga Profesional. Kemudian ada tim Lanyu, tim Weichao, dan tim Batu. Malam itu tim Weichao akan menantang tim tuan rumah GSC. Sebagaimana yang diketahui bahwa tim GSC telah memenangkan kejuaraan selama 3 kali berturut-turut. Kombinasi terbaik tim GSC adalah kolaborasi antara pemain Yeikyu dan Sumucheng. Wajah Yeikyu tidak kelihatan karena dia memakai masker hitam dan topi hitam. Akan ada 6 pemain, di mana 1 pemain sebagai cadangan. Jika salah seorang pemain mati, maka akan digantikan oleh pemain cadangan tersebut. Pertandingan akan berlangsung selama 15 menit. Pemain yang bisa mengeliminasi lawan akan menjadi pemenangnya. Jika jumlah pemain pada akhir permainan sama, maka tim yang memiliki jumlah HP atau darah yang paling banyak yang akan menang. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim bermain dengan sangat baik. Tapi kerjasama Yeikyu dan Sumucheng sangat hebat. Yeikyu adalah kapten yang sangat pintar dalam menyusun taktik. Dia bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan lawan dan memberi pengarahan kepada para anggotanya. Semua mengikuti perintahnya dengan baik, terutama Sumucheng yang seorang penembak. Tidak hanya mampu membuat taktik yang hebat, Yeikyu juga mempunyai teknik bermain yang keren, gesit, dan cepat. Gerakannya sempurna tanpa celah. Ini semua hanya pendapat admin aja ya, karena kalau diterjemahkan dari yang diucapkan oleh komentator filmnya cukup panjang dan nanti pusing guys. Pertandingan berlangsung dengan sangat sengit. Belum ada satupun dari pihak masing-masing yang kehilangan anggota. Di tengah pertandingan, tim Weichao tiba-tiba saja berbalik arah dan seolah kabur. Refleks tim GSC yang sudah hampir menang tentu mengejarnya. Namun Yeikyu merasakan ada yang aneh. Dia segera memberi perintah kepada para anggotanya untuk menyebar dan terbang. Tapi salah seorang anggota GSC yaitu The Darkness malah tidak mendengarkan perintah Yeikyu dan langsung berlari kencang menuju tim Weichao. Yeikyu sudah berteriak menyuruhnya untuk kembali ke formasi. Tapi The Darkness benar-benar tidak mau mendengarkan. Dan ternyata semua memang taktik dari tim Weichao untuk memancing tim GSC ke tempat di mana salah seorang anggota mereka sudah menunggu. Dan hanya dengan sekali sabetan, The Darkness tewas. Sangat disayangkan ya. Intinya jika tim GSC sampai kalah, maka The Darkness lah yang paling bertanggung jawab. Karena hilangnya satu anggota, mereka menjadi tersudut. Mereka harus berhasil membunuh satu anggota tim Weichao agar posisi mereka kembali sama. Tapi akankah bisa? Mengingat sekarang posisi mereka adalah 4 versus 5. Kenapa? Karena butuh waktu bagi anggota pengganti posisi The Darkness untuk sampai ke posisi mereka bertanding sekarang. Yeikyu berusaha mengontrol emosinya dan tetap tenang. Dia memberikan perintah dan mengubah formasi para anggotanya. Semua mendengarkannya dengan baik. Tim Weichao juga mulai beraksi karena mereka ada di posisi yang menguntungkan sekarang ini. Salah satu anggota tim Weichao, si sang penembak, yang bersembunyi di sudut, berhasil melihat Yeikyu. Dengan satu tarikan pelatuk, dia akan mampu mengeliminasi Yeikyu. Tapi ternyata
Sebuah peluru dari Sumu Cheng mengenainya sebelum dia sempat menarik pelatuknya. Sekarang posisi mereka menjadi sama, dan Ye Qiu mulai menyerang dengan kekuatannya untuk mengeliminasi dan melukai tim Wai Chao. Dengan kerjasamanya bersama Sumu Cheng, dia berhasil membunuh kapten tim Wai Chao. Dan tim Jiaxi pun memenangkan pertandingan. Yes, semua bersorak, baik penonton di arena ataupun penonton online di rumah dan di mana saja. Sumu Cheng memuji Ye Qiu yang masih sangat hebat. Ye Qiu menatapnya dengan mata tersenyum. Berita kemenangan Jiaxi dengan sangat cepat disiarkan, terutama berita mengenai Ye Qiu. Tidak ada yang tahu wajah asli Ye Qiu. Yang diketahui hanyalah Ye Qiu yang menggunakan masker hitam, topi hitam, dan mempunyai tatapan mata yang tajam. Dia tidak pernah tampil di depan umum, tidak juga tampil dalam pertunjukan apapun di depan umum. Ya, mungkin pahlawan mereka ini hanya akan menunjukkan wajahnya pada orang yang paling berharga baginya. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Qiu baru melepaskan maskernya dan terlihatlah wajah aslinya. Esok hari, Ye Qiu mengumpulkan semua anggota Jiaxi dan memutar rekaman pertandingan mereka kemarin. Dia menunjukkan dan menjelaskan di mana letak kesalahan permainan mereka kemarin, yaitu saat The Darkness yang tiba-tiba saja menyerang tim Wai Chao sendirian dan mengacaukan aliran permainan mereka. Dia juga menjelaskan mengenai taktik tim Wai Chao yang hampir membuat mereka tertipu. Ye Qiu memberikan peringatan paling keras kepada Ye Hui selaku The Darkness yang sudah mengabaikan perintahnya dan bertindak impulsif. Karena ini bukan pertama kalinya Ye Hui melanggar arahannya dan membuat kacau formasi. Singkat cerita, Ye Qiu mengeluarkan Ye Hui dari tim. Baginya Ye Hui tidak cocok berada di dalam timnya. Kemudian Tao Xuan yang selaku manajer tim Jiaxi membawa Ye Qiu ke ruangannya. Tao Xuan berencana untuk menggantikan Ye Qiu dengan Sun Xiang. Karena Ye Qiu orangnya tidak mau menerima endorse dan iklan, apalagi Ye Qiu juga tidak ingin terbuka untuk umum. Tidak hanya itu, akun milik Ye Qiu juga harus diserahkan kepada Sun Xiang. Setelah Ye Qiu keluar dari ruangan itu, dia bertemu dengan Ye Hui. Dan setelah semua sindiran balik Ye Hui kepada Ye Qiu melepaskan jaket tim Jiaxi. Namun rencana tim Jiaxi terjatuh ke lantai, dan saat Ye Qiu mau pergi, dia sempat meletakkan lencana itu di depan tropi. Ketika Ye Qiu mampir ke minimarket yang ada di dekat gedung Jiaxi, dia berjumpa dengan Sumu Cheng. Singkat cerita, Sumu Cheng sudah diberitahu apa yang terjadi, dan Ye Qiu pun pergi. Saat Ye Qiu berjalan di tengah salju, Ye Qiu melihat sebuah warnet yang masih buka. Ye Qiu memutuskan untuk masuk dan bermain. Terlihat warnetnya ini cukup luas dan keren. Ye Qiu pun membeli kartu akun baru. Di sini Ye Qiu sempat flashback di pertama kali bermain game Glory. Ye Qiu dan temannya menemukan senjata tombak itu dan menyebutnya sebagai payung Qianji. Kemudian Ye Qiu menggunakan senjata itu untuk avatarnya. Saat Ye Qiu datang untuk membayar tagihan, Chen Guo selaku pemilik warnet menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Namun tetap saja Chen Guo kalah. Saat Chen Guo pergi, Ye Qiu memainkan akunnya dan menang. Sontak hal itu membuat si pemilik warnet senang. Kemudian Ye Qiu mencoba melamar kerja di warnet itu. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya Ye Qiu diterima. Dan dia juga diberikan kamar yang terlihat seperti gudang. Singkat cerita, Ye Qiu beristirahat sambil bermain Glory dengan avatarnya Mo Xiao. Kemudian di dalam in-game, Mo Xiao bertemu dengan avatar Chang Xian, yaitu Zhong Mian. Chang Xian adalah seorang wartawan. Ye Qiu melihat tim Chang Xian di in-game yang sedang mencari anggota tambahan untuk menghadapi monster kucing. Mo Xiao menawarkan dirinya untuk bergabung dengan keahliannya sebagai terapis. Kemudian saat mereka sudah sampai di hutan yang gelap dan berkabut, mereka bersiap-siap. Saat itu Mo Xiao hanya diam di atas batang pohon dan cuma melihat mereka bertarung. Karena Ye Qiu sudah tahu kalau rencana Chang Xian hanya mau memanfaatkan dirinya dan yang lain, agar Chang Xian bisa menang sendiri dan mengambil hadiahnya sendiri. Saat mereka semua sudah kalah oleh monster kucing itu, Mo Xiao baru bertindak dan mengalahkan monster kucing itu sendirian. Melihat hal itu, Chang Xian kaget dan sejak saat itu, nama Mo Xiao mulai terkenal di server itu. Dan dengan hadiah yang didapat, Ye Qiu mulai mengupgrade senjatanya. Di sisi lain, tim Jiaxi sedang mengadakan konferensi pers di sebuah stasiun TV. Terlihat juga Tao Xuan selaku bos dari klub Jiaxi. Tao Xuan memberitahu kalau kapten tercinta Jiaxi yaitu Ye Qiu
sudah memutuskan untuk berhenti menjadi kapten. Singkat cerita, Yeku bermain Glory lagi dan di in-game dia bertemu dengan avatar Changxian lagi dan timnya. Setelah diterima bergabung, mereka langsung pergi berburu lagi, yang kali ini adalah monster laba-laba. Saat Mo Xiao sedang beraksi, tiba-tiba dia terjatuh di depan monster laba-laba itu. Penyebabnya adalah Qin Guo yang mengganggunya dan menyuruhnya untuk membantunya. Namun setelah selesai, Yeku melanjutkan gamenya dan berhasil mengalahkan monster itu. Oke, jadi kayak gitu untuk alur cerita chapter pertamanya ya guys. Nanti pasti akan gue lanjutkan. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ya. See you in the next video.